Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran biologi kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembelahan sel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai meiosis. Setelah kita mempelajari pembelahan sel secara tidak langsung, yaitu mitosis, pembelahan sel secara tidak langsung juga dapat terjadi secara meiosis. Sebenarnya, apa itu meiosis? Gimana dan bagaimana proses meiosis terjadi? Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya. Pembelahan sel secara meiosis terjadi pada sel kelamin atau gonad. Pembelahan sel secara meiosis berlangsung dalam 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Dengan 2 kali pembelahan sel secara berturut-turut, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan-tahapan pembelahan meiosis sama dengan mitosis, tetapi meiosis mengalami 2 kali pembelahan seperti bagan di bawah ini. Selanjutnya, untuk lebih jelas bagaimana proses terjadinya meiosis, setiap tahapannya akan kita mulai dari profase 1. Tahapan profase 1 terbagi menjadi 2 bagian, yaitu profase awal dan profase akhir. Pada profase awal, kromosom mengalami pemendekan, penebalan, dan berduplikasi. Sedangkan di akhir profase 1, ujung benang gelondong melekat ke 2 kinetokor, yang merupakan bagian dari kromosom sebagai tempat melekatnya benang spindel dan tempat melekatnya lengan kromosom. Oleh karena itu, tahapan profase 1 merupakan tahapan awal pembelahan sel secara meiosis. Di fase ini, nukleolus dan membran nukleus mulai mengalami kerusakan, sama saat terjadi pada profase di pembelahan mitosis. Terlihat pada benang kromatin yang mengalami penebalan sehingga membentuk kromosom, dan mengganda membentuk kromatid atau tetrat yang saling berikatan pada sentromer dan mulai terbentuk benang-benang gelondong. Pada tahap ini sering terjadi rekombinasi gen yang dikenal dengan perpindahan silang atau crossing over. Selanjutnya, kromosom homolog yang tadinya bivalen akan berpisah, maka akan ditandai dengan kiasma. Nukleolus atau membran inti akan hilang, sehingga sentriolnya akan bergerak ke arah ujung kutub. Sedangkan mikrotubulus atau benang spindel yang keluar dari sentriol semakin memanjang dan menempel pada kinetokor untuk mengikat kromosom. Tahapan selanjutnya yaitu metafase 1. Pada tahapan ini terbentuknya benang-benang spindel, dinding inti dan nukleolus atau anak inti menghilang pada pasangan kromosom homolog yang mengatur diri dan saling berhadapan di daerah ekuator atau bidang pembelah. Sentromer diatur ke arah kutub-kutub sel yang berlawanan, sedangkan mikrotubul kinetokor dari satu kutub sel melekat pada satu kromosom. Tahapan selanjutnya yaitu anafase 1. Setiap kromosom homolog masing-masing ditarik oleh benang-benang spindel dan bergerak menuju kutub pembelahan yang berlawanan arah tanpa pemisahan sentromer. Tahap terakhir dari meiosis 1 yaitu telofase 1. Kromosom yang masih terdiri atas 2 kromatid yang berada di ujung-ujung kutub. Terbentuknya kembali membran nukleus yang diikuti dengan proses sitokinesis. Pada proses sitokinesis ini terjadi pembentukan membran plasma yang berfungsi sebagai pemisah sitoplasma yang berupa pembelahan alur. Dengan terbentuknya 2 sel anak, di mana setiap sel anak mengandung kromosom, sehingga akhir telofase pada meiosis 1 terbentuknya 2 sel anakan. Setelah kalian menyimak penjelasan tahapan meiosis, berikutnya silahkan menonton video tahapan meiosis berikut ini.
Berdasarkan video yang telah kalian lihat, setelah berakhirnya telofase pada meiosis 1, tanpa melalui interfase, pembelahan sel akan dilanjutkan dengan tahapan profase 2 pada meiosis 2. Berikut ini merupakan tahapan dari meiosis 2 yang akan kita bahas satu persatu dimulai dari profase 2. Tahapan profase 2. Tahapan ini dimulai dari pembelahan dua buah sentriol menjadi dua pasang sentriol baru. Setiap pasang sentriol bermigrasi ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom masih membentuk duplet atau kromatid. Selaput inti dan nukleus dalam sel mulai menghilang, serta benang-benang spindel menarik sentromer ke arah kedua kutub yang berlawanan. Tahap berikutnya yaitu metafase 2, di mana pasangan kromatid dari kromosom haploid berada di bidang pembelahan. Kinetokor dari setiap kromatid akan menghadap ke kutub yang berlawanan, sedangkan benang-benang spindel yang menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan. Berikutnya tahapan anafase 2. Seluruh isi sel serta benang-benang spindel dari gelendong akan bertambah panjang. Kemudian, sentromer tersebut membelah menjadi dua. Selanjutnya, kromatid yang berpasangan akan saling berpisah serta masing-masing kromatid akan membentuk kromosom dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Tahap terakhir dari meiosis 2 yaitu telofase 2. Pada tahap ini, masing-masing kutub telah memiliki sebuah kromosom haploid, di mana benang-benang spindel akan menghilang dan diikuti dengan sitokinesis dari satu sel sehingga menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Berdasarkan penjelasan tahapan meiosis 2, silakan simak video tahapan meiosis. Meskipun mitosis dan meiosis berada pada pembelahan sel secara tidak langsung, tetapi mitosis dan meiosis memiliki beberapa perbedaan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Perbedaan dapat terjadi pada aspek tempat berlangsungnya, tujuan, kandungan genetik pada sel-sel anak, jumlah sel anak, jumlah pembelahan, jumlah kromosom pada sel-sel anak, bahkan perbedaan dari pindah silang atau crossing over. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, berdasarkan gambar dan penjelasan yang sudah diperoleh, jawablah pertanyaan di bawah ini. Terima kasih.